Jangan lupa support terus channel Ketapang TV Jurnal dengan cara like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, jumpa lagi bersama saya Paulina Piling dalam program Berita Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 6 Mei 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Si jago merah membara di Sukabangun, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Beruntung si jago merah dapat dengan cepat dijinakkan sehingga api tidak menjalar ke tempat lain. Rabu 5 Mei 2021 malam, tepat pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi kebakaran pemukiman di Jalan Gajah Mada, Gang Amal RT 13 RW 02, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sementara itu, masyarakat setempat melakukan penjinakan api dengan cara manual, sembari menunggu bantuan dari pemadam kebakaran. Namun, si jago merah dengan cepat melahap kurang lebih 60% rumah Bapak Jainuddin. Penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak berwenang. Kemungkinan besar konsleting listrik dari atas bangunan tingkat 2. Itu jam 7, Pak. Jam 7. Itu apa yang dilakukan warga awalnya, Bang? Pakai sirkulasi member, apa lagi kan, Pak? Awal sampai. Pemadaman manual ya? Itu berapa lama proses? Hampir setengah jam kan? Terus sejauh itu habis itu langsung nelpon. Langsung nelpon pemadam. Bang, untuk pas kejadian rumah ini ada orangnya, Bang? Ada ibu. Sayang. Di sembahyang. Lagi sholat ya orangnya ya? Api tadi awalnya dari mana, Bang? Dari atas. Dari lantai 2? Lantai 2. Pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat, si jago merah sudah berhasil dijinakkan. Didukung Satpol PP Bidang Damkar Kabupaten Ketapang, BPAS, PPK Yayasan Dharma Bakti, anggota Sabhara Res Ketapang, Babinsa Kodim 1203 Ketapang, BPBD, Tim SAR, PLN, serta masyarakat setempat. Untuk pemadaman kali ini kurang lebih 1 jam 30 menit, 1 jam setengah. Ya, itu melibatkan berapa unit, Pak, pemadam, Pak? Melibatkan 4 unit. 4 unit. Oke, untuk lokasi yang terbakar ini berapa rumah, Pak? Lokasi kebakaran 1 rumah ya. 1 rumah. Oke, mungkin ada kendala apa yang dihadapi petugas kali ini, Pak? Kendala yang dihadapi cuma jalan kecil aja ya. Oke. Masuk gang itu kan kecil jalannya. Sehingga ada jalur PLN yang diputus tadi. Oke, Pak, tadi kan kita sama-sama melihat itu terlalu banyak kerumunan masyarakat yang memenuhi gang-gang sempit sehingga mobil susah masuk. Itu apakah menjadi kendala juga, Pak, bagi petugas, Pak? Itu yang jelas menjadi kendala utama dari kegiatan untuk pemadam kebakaran. Ya, mungkin ada harapan kepada masyarakat, Pak, sendiri, Pak? Himbauan kami kepada masyarakat, kalau ada pun kejadian kebakaran, mohon terutama akses jalan masuk untuk menuju ke lokasi kebakaran, itu mohon diamankan dulu. Saat di lokasi kebakaran, para petugas melakukan pengecekan arus listrik, penyekatan rambatan api, penyiraman pada titik sumber api dan sekitaran yang ikut terbakar, melakukan pendinginan sampai memastikan situasi aman. Atas kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludea, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, petugas gabungan lakukan sidak pengecekan gas LPG 3 kg di tiap pangkalan Kabupaten Ketapang. Temuan di lapangan, petugas masih menemukan pangkalan yang menjual gas 3 kg dengan harga yang tinggi. Petugas gabungan dari Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Ketapang bersama Satpol PP Ketapang dan Polres Ketapang lakukan pengecekan gas LPG 3 kg di pangkalan gas yang ada di Kabupaten Ketapang. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengontrol ketersediaan dan kestabilan harga gas LPG bersubsidi 3 kg menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Hasil sidak di lapangan ternyata masih saja ada oknum pemilik pangkalan yang bermain harga gas LPG bersubsidi 3 kg ini. Gas yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu ini seharusnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp16.500. Namun, oknum pemilik pangkalan masih ada yang menjual di atas harga tersebut. Baik, terima kasih. Hari ini terkait dengan rancangan yang sudah dirancang oleh bagian ekonomi, kami melaksanakan semacam sidak terkait terkait penyediaan gas di Kabupaten Ketapang. Demikian. Dalam rangka mengantisipasi bulan Ramadan dan Idul Fitri. Baik, kalau masalah harga, ada sebagian memang yang tidak sesuai ya, Pak Budi. Tidak sesuai. Ada yang tidak sesuai. Artinya dengan terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan aturan main yang ada, kami memberikan himbauan peringatan berupa stressing kepada mereka. Demikian. Pastinya setelah ini ada tahapan lain lagi. Dan tidak menutup kemungkinan bukan hanya pada saat-saat seperti ini aja. Jadi kita akan lakukan rutinitas dan terintegrasi gitu antar lembaga-lembaga yang punya kompetensi terhadap kegiatan ini, LPG ini. Pak, terkait keresahan masyarakat yang sulit mencari gas LPG 3 kilo dan kalau ada pun dijualnya dengan harga yang mahal di warung-warung, itu bagaimana tindakan dari petugas? Baik, pertama kita bicara kewenangan ya. Kalau bicara kewenangan, kaitan dengan hal ini, pemerintah Kabupaten Ketapang tidak punya kewenangan yang secara optimal. Kalaupun ditemukan di lapangan, paling-paling kami hanya bisa memberikan rekomendasi, masukan kepada pihak terkait, salah satunya Pertamina. Untuk apa? Untuk bisa saja memberikan rekomendasi mencabut pangkalan ini, izinnya, kemudian atau meneruskan. Kalau memang dirasa nakal, bukan tidak mungkin rekomendasi dari pemerintah daerah untuk menutup izin ini dan dialihkan kepada tempat yang lain, ke pangkalan yang lain. Ketika aturan main sudah dilaksanakan oleh pemerintah pusat, laksanakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya pikir kebijakan-kebijakan dari pusat itu sudah ideal ya, sudah ideal. Tinggal terapannya kepada masyarakat. Mohon maaf, itulah masyarakat kita. Memang tidak semua masyarakat Indonesia ini jujur. Kita akui, ada sekian persen yang dalam tanda kutip memanfaatkan kesempatan dengan kondisi seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, kami dari pemerintah daerah beserta jajaran TNI, Polri dan Perindak serta bagian ekonomi berupaya menekan dengan cara apa? Dengan cara pertama memberikan himbauan. Dan kedua, yang lebih taktis barangkali memberikan semacam rekomendasi karena kami tidak punya kewenangan untuk mencabut izin mereka. Memberikan rekomendasi kepada pihak terkait dalam hal ini Pertamina untuk meninjau kembali terhadap izin pangkalan yang ada. Harapannya agar para pemilik pangkalan gas untuk taat aturan dengan menjual gas LPG 3 kg tepat sasaran dan dengan harga yang telah ditentukan. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling M. Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan meminta masyarakat menahan diri agar tidak pulang kampung. Sementara untuk pembatasan wilayah antara kota Pontianak dengan wilayah Kuburaya, Muda Mahendrawan menjelaskan tidak ada pembatasan yang diberlakukan. Sejumlah larangan mudik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah pada Hari Raya Idul Fitri terus dihimbau kepada masyarakat. Larangan ini disampaikan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di tanah air, terutama pada Hari Raya Idul Fitri. Untuk menghindari adanya lonjakan terkonfirmasi COVID-19 di wilayah Kuburaya, Bupati Kuburaya Muda Mahendrawan juga meminta masyarakat menahan diri agar tidak pulang kampung saat Lebaran tahun ini. Muda Mahendrawan juga menjelaskan untuk pembatasan wilayah antara kota Pontianak dengan wilayah Kuburaya, Muda Mahendrawan menjelaskan tidak akan ada pembatasan yang diberlakukan. Tapi kalau misal luar daerah, kita menghimbau juga agar berupaya agar ini bisa terjaga. Ya sementara waktu menahan diri lah untuk mudik ke luar daerah. Artinya kita menghindari kalau tidak kita yang bawa, kita yang bawa keluar, atau setelah kita mudik itu kita bawa pulang ke sini. Nah jadi dua hal itu jangan dipikirkan. Maka sementara ya berusaha menahan diri. Kalau yang mudik ini kan kebanyakan biasanya yang seperti misalnya kayak di sini lah ya,
kebanyakan yang mudik ini kan kebanyakan yang mereka misalnya ikut keluarganya atau ya asalnya dia kuliah di sini atau kerja di sini ya. Tapi nah ini yang misalnya kalau keluar daerah-daerah kabupaten lain lah. Nah, kalau masuk ke Kalbar saya kira ini sudah ada regulasi kemarin standar. Menurut Muda Mahendrawan, kesadaran masyarakatlah yang sangat diperlukan untuk memutus penyebaran COVID-19 ini. Dari Kota Pontianak, Dinda Ayu Pratiwi, M. Amarudin mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Paulina Piling beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.